وقل رب زدني علما. Kemudian hadis ini menunjukkan disyariatkannya doa di dalam sholat. Disyariatkannya doa di dalam sholat, kecuali di tempat-tempat yang kita dilarang untuk doa. Gitu ya. Nah, jadi dalam sholat kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, karena Abu Bakar menyebutnya gimana? Fi salati, di dalam sholatku. Nah, terutama ketika sujud, ketika selesai sholat sebelum salam, itu adalah waktu-waktu yang sangat diharapkan ijabahnya doa. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ajaran untuk semangat dalam mencari ilmu dan bertanya kepada ulama, terutama dalam masalah-masalah yang penting, masalah-masalah yang berkaitan dengan amalan atau kegiatan sehari-hari. Seseorang harus menyempat-nyempatkan untuk belajar, untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak tahu. Jika kalian tidak tahu, tanya kepada ahli dzikr. Zikir yang dimaksud di situ adalah apa? Ilmu. Karena orang itu ketika dia membahas ilmu, apa yang dibahas? Yang dibahas ada kalanya sifat-sifatnya Allah. Yang dibahas ada kalanya tentang apa? Hak-haknya Allah. Peraturan-peraturan Allah. Perintah-perintah Allah. Larangan-larangan Allah. Yang dibahas ayat-ayat yang mengajak dia ta'zim kepada Allah, cinta kepada Allah, apalagi takut kepada Allah. Nah, yang seperti itu termasuk zikir atau bukan? Membahas sesuatu yang berkaitan dengan Allah, itu zikir atau bukan? Nah, itu adalah zikir. Makanya ahli ilmu disebut sebagai ahli zikir. Nah, disebut sebagai ahli zikir. Kenapa? Di majelis dia yang dibahas itu adalah tentang Allah Rasul, Allah Rasul. Baik? Nah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kalian tidak tahu, tanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir di sini? Bukan orang yang sehari-hari duduk berzikir, baca tasbih, takbir, tahlil, bukan itu. Maksudnya adalah ahli ilmu. Baik. Hadis ini juga menunjukkan adabnya ahli ilmu. Ketika dia ditanya, dimintai pendapat, dimintai fatwa, yang dia paham, yang dia tahu, nah, dia supaya menjawab. Karena itu adalah tugas dia. Bahkan man su'ila an ilmin fakat ya'lamuhu fakatamahu urjima yaumal qiyamati birijamin min
Benar. Barang siapa yang ditanya ilmu yang dia tahu, kemudian dia menyimpannya, menyembunyikannya, nggak mau jawab, maka di hari kiamat dia akan diberi tali kendali. Mulutnya itu akan talinya itu bukan dari plastik, bukan dari senar, tapi dari apa? Dari api. Untuk sikap dia di dunia yang menutup mulut dari kebenaran, seakan-akan ada yang mengekang mulutnya. Ahli ilmu ketika dia ditanya, dimintai fatwa yang dia tahu ilmunya, dia harus menjawab. Begitu juga ketika dia dimintai pertimbangan, dimintai nasihat, supaya memberi pertimbangan yang paling manfaat, yang paling baik. Contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dimintai oleh Abu Bakar diajari doa yang paling tepat dibaca waktu salat, Rasulullah mengajarkan doa yang paling bagus, doa yang paling manfaat yang diucapkan oleh seseorang. Apa itu? Minta pengampunan dan rahmat dari Allah. Nah, ini doa yang paling apa? Yang paling tepat, yang paling bagus, paling dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada yang lebih kita butuhkan daripada pengampunan dari Allah, daripada rahmat Allah.